Baik, selanjutnya kita beranjak pada persoalan teologis yang kedua ya, yaitu persoalan takdir. Jadi sejauh mana kekuasaan Tuhan dan kekuasaan manusia itu berperan dalam takdir. Nah, pada persoalan ini kita akan bahas menurut perspektifnya aliran Jabariyah, Qadariyah, dan Asy'ariyah. Baik, pertama ya, kita tinjau menurut pandangannya Jabariyah. Jadi faham Jabariyah ini merupakan faham yang dipelopori oleh Ja'ad bin Dirham, yang kemudian disebarluaskan oleh muridnya, itu Jaham bin Safwan. Kalau kita telaah secara bahasa, Jabariyah ini mempunyai arti terpaksa ya dalam bahasa Arab, di mana menurut pandangan Jabariyah ini manusia itu tidak punya kemauan, tidak punya kebebasan dalam perbuatannya, dan tidak punya daya untuk mewujudkan perbuatannya. Segala perbuatan manusia itu telah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Jadi kalau diibaratkan, manusia ini tidak lebih dari wayang yang segala gerak-geriknya itu diperankan oleh seorang dalang. Jadi manusia itu ibarat wayang yang tidak punya daya, tidak punya kekuatan, tidak punya keinginan. Segala kekuatan, keinginan, dan dayanya itu milik dalangnya. Nah, itu sebagaimana manusia itu milik Tuhannya. Nah, oleh karena itu, bagi kaum Jabariyah ini, manusia ini tidak dituntut pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, sebab segalanya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi masuk surga atau masuk neraka itu sudah ditetapkan oleh Allah. Manusia itu tahu beres, tidak tahu apa-apa lagi. Semuanya sudah ditetapkan oleh takdirnya Tuhan. Ini menarik ya, menurut pandangannya Jabariyah terkait takdir. Tapi pandangan mereka ini tidak semata-mata pikiran mereka. Mereka punya dalil juga sebenarnya. Di antara dalil yang mereka pegangi itu adalah Quran surah As-Saffat ayat 96 yang berbunyi, wallahu khalaqakum wa ma taf'alun, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Kemudian juga surah Al-Anfal ayat 17, falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka ketika kamu berperang, tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Bukan kamu yang melempar panahmu itu ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Nah, itu dalil mereka. Jadi ada dalil-dalil yang menunjukkan faham Jabariyah ini dalam Al-Quran. Kemudian juga ada Al-Hadid ya, Quran surah Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa manusia di bumi, tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya, kata Allah. Sungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi segala perbuatan manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum manusia itu diciptakan, yaitu tertulis di Lauhul Mahfuz semuanya, dari awal dia lahir sampai dia meninggal. Kemudian juga Quran surah Al-Insan ayat 30 ya, wa ma tasyauna illa ayyashallah innallaha kana aliman hakima, dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki oleh Allah. Wa ma tasyauna illa ayyashallah, kamu tidak bisa punya keinginan kecuali keinginannya Allah. Nah, itu juga artinya sungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, itu jadi ada landasan ya yang mereka jadikan sebagai pijakan pikiran-pikiran Jabariyah ini terkait takdir. Nah, jadi meskipun demikian, meskipun ada dalil-dalil yang menguatkan pandangan-pandangan Jabariyah ini, namun oleh sebagian sejarawan itu berpendapat bahwa dari aspek politik, faham ini sebenarnya sengaja dikembangkan oleh pemerintahan Bani Umayyah ya, sebagai upaya untuk menangkal segala protes dan kritik masyarakat terhadap pemerintahan. Jadi memang faham ini sengaja dibuat, sengaja dikembangkan untuk membungkam rakyat dan masyarakat agar tidak banyak mengkritik, tidak banyak kontra terhadap
pemerintahan yang berjalan pada saat itu atau kepemimpinan yang berlaku pada masa dinasti Umayyah. Jadi terlepas atau benar atau tidaknya pandangan ini, tapi teman-teman nanti bisa gali lebih dalam apakah benar pandangan ini bahwa Jabariyah ini sengaja dikembangkan oleh pemerintah ya untuk membungkam masyarakatnya agar tidak banyak melakukan kritik. Jadi dikembangkanlah paham Jabariyah ini agar masyarakat atau rakyat itu pasrah saja dengan keadaan karena segala sesuatunya itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, selanjutnya kita bahas takdir menurut aliran Qadariyah. Jadi faham Qadariyah ini diperkenalkan pertama kali oleh Ma'bad al-Juhaini dan kemudian juga disebarluaskan oleh tokoh lainnya yaitu Ghilan ad-Dimashqiyah sekitar tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi. Nah, kalau kita tinjau dari aspek bahasa, Qadariyah ini berarti mampu ya atau kuat. Jadi ada kemampuan atau kekuatan, itu Qadariyah. Jadi sebagaimana namanya, faham Qadariyah ini berpendapat bahwa manusia itu mempunyai kehendak, kebebasan, keinginan, daya dalam melakukan segala sesuatu dalam hidupnya. Jadi dia mampu mewujudkan perbuatannya sendiri tanpa ada intervensi oleh orang lain, termasuk Tuhan. Mungkin kalau kita ibaratkan itu, kalau Jabariyah itu kita ibaratkan seperti wayang dan dalang. Kalau menurut faham Qadariyah ini seperti jam ya, jam dinding itu. Jam dinding itu kan bergerak dengan sendirinya, walaupun sebelumnya sudah dibuat oleh seseorang. Kemudian setelah dibuat, si penciptanya tidak tahu apa-apa lagi. Jadi jam itu berjalan dengan sendiri setelah dia buat. Nah, sebagaimana itu manusia itu memang diciptakan oleh Tuhan, tapi juga diberi kekuatan. Nah, setelah itu Tuhan tidak tahu apa-apa lagi dengan yang dilakukan oleh manusia. Manusia itu melakukan segala sesuatu atas kehendak, keinginan, dan dayanya sendiri. Nah, itu menurut faham Qadariyah. Nah, jadi menurut faham ini Tuhan Allah itu telah memberikan kemampuan dan kehendak pada manusia, sehingga manusia itu bisa mewujudkan keinginannya sendiri tanpa ada paksaan, tanpa ada intervensi dari siapapun, termasuk Tuhan itu sendiri. Sehingga menurut aliran Qadariyah, manusia ini ya bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan di dunia dan di akhirat. Jadi Tuhan itu sudah lepas tangan. Setelah dia ciptakan, ya udah serahkan kepada manusia sendiri apapun yang dia lakukan, sehingga manusia itu harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Jadi kelompok ini juga punya landasan terhadap pemikiran mereka di dalam Al-Quran. Misalnya dalam surah Al-Kahfi ayat 29, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lizalimina naran ahata bihim suradiquha. Al-ayah. Jadi katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhan, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Barang siapa yang ingin kafir, biarlah dia kafir. Nah, itu daya ini menunjukkan bahwa manusia itu punya keinginan, punya pilihan, mau kafir atau mau beriman. Bukan ditentukan oleh Allah dia kafir atau dia mukmin, tapi ditentukan oleh manusia itu sendiri. Kemudian Al-Fussilat ayat 40, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Perbuatlah apa yang kamu kehendaki, kata Allah. Terserah kamu mau ngelakuin apa saja. Sesungguhnya dia mau melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, ini seakan-akan di dalam ayat ini Tuhan menyerahkan segala perbuatan itu kepada manusia. Terserah kamu mau ngelakuin apa saja. Tapi ingat, kata Allah, Allah itu maha melihat dan maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Atau dalam surah Ar-Ra'du ya, Quran surah Ar-Ra'du ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayatnya sangat populer menurut saya. Jadi teman-teman sudah sangat masyhur, sudah sangat mafhum, sudah sangat paham dengan ayat ini karena kerap diperbincangkan dimanapun ya. Sesungguhnya Allah itu tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, jadi itu landasan mereka. Walaupun juga ada yang berpendapat bahwa secara politik sebenarnya paham Qadariyah ini tidak semata-mata lahir dari penafsiran terhadap Al-Quran, tapi dia merupakan respon sebagai antitesis dari kehadiran paham Jabariyah yang diusung oleh dinasti Umayyah. Jadi dinasti Umayyah itu sengaja mengembangkan paham Jabariyah agar masyarakat itu bungkam terhadap apapun yang dilakukan oleh pemerintahan. Namun Qadariyah ini merespon itu.
Jadi enggak bisa. Manusia itu punya daya sendiri. Nah itu ya. Jadi biar masyarakat ini kritis terhadap pemerintah, tidak pasrah. Jadi sengaja dikembangkan untuk melawan pemerintahan atau kepemimpinan dinasti Umayyah pada saat itu. Makanya pandangan-pandangan Qadariyah ini nanti banyak sekali mendapatkan pertentangan maupun kecaman dari pemerintahan Umayyah karena dia mengkritik terhadap pandangan yang dikembangkan oleh dinasti Umayyah. Nah itu adalah pandangan takdir menurut aliran Qadariyah ya. Dan yang terakhir menurut pandangan Asy'ariyah ya. Jadi istilah Asy'ariyah ini diambil dari nama pendirinya yaitu Abu Hasan al-Asy'ari yang menurut riwayat sebelumnya adalah seorang Mu'tazilah. Jadi beliau ini menurut riwayat sebelumnya adalah Mu'tazilah kemudian punya pandangan tersendiri. Nah munculnya aliran Asy'ariyah ini sebenarnya lebih banyak setuju ya dengan pandangan Jabariyah terkait takdir ya. Walaupun dia lahir sebagai respon terhadap kemunculan aliran Jabariyah ya, yang berpendapat bahwa perbuatan manusia itu tidak bisa diwujudkan oleh manusia sendiri namun ditentukan oleh Allah, dan juga aliran Qadariyah yang berpendapat bahwa manusia itu punya daya, punya kekuatan, punya keinginan untuk mewujudkan perbuatannya sendiri. Jadi dia lahir untuk merespon dua aliran ini, maka muncullah aliran namanya Asy'ariyah. Nah menurut aliran Asy'ariyah ini, walaupun dia sangat condong pada aliran Jabariyah, berpendapat bahwa manusia itu tidak bisa mewujudkan perbuatannya kecuali ditetapkan oleh Allah, namun mencoba untuk mengambil jalan tengah terhadap aliran Qadariyah, yaitu menurut mereka manusia itu meskipun ditentukan perbuatannya oleh Allah, tapi manusia punya peran sendiri dalam hidupnya yang mereka sebut sebagai al-kasbu atau adanya usaha manusia. Manusia itu kalau Jabariyah itu kan mereka sangat pasrah terhadap Tuhan, ya sudah pasrah saja tanpa melakukan usaha. Sedangkan aliran Asy'ariyah ini meskipun pasrah tapi tetap melakukan usaha. Jadi ada yang menyebutkan bahwa faham Asy'ariyah ini Jabariyah secara hati tapi Qadariyah secara lahir. Jadi tetap ada usaha, tapi usaha tersebut tetap diserahkan kepada Allah yang menentukan hasilnya yang terbaik untuk manusia itu sendiri. Maka manusia itu ya tetap pasrah juga, tetap kepada Allah. Nah, jadi memang lebih condong kepada aliran Jabariyah meskipun tetap mencoba untuk mengakomodir pandangannya Qadariyah. Nah ini ya, jadi aliran Asy'ariyah ini berusaha untuk mengakomodir dalil-dalil yang dipegang oleh Jabariyah dan Qadariyah, juga mengambil jalan tengah. Mungkin bisa dibilang sebagai sintesis ya. Jadi memadukan antara aliran Jabariyah dan Qadariyah. Meskipun kadarnya itu lebih banyak pada aliran Jabariyah dibanding aliran Qadariyah ya. Jadi kalau Jabariyah itu sangat ekstrim dalam memahami kekuasaan absolut Tuhan dalam mewujudkan perbuatan manusia dan sangat fanatik terhadap pemahaman ketidakmampuan manusia. Sedangkan Asy'ariyah ini sedikit memberikan kelonggaran dengan memberikan porsi al-kasbu atau usaha bagi manusia, atau dalam istilah lain ada ikhtiar. Manusia itu punya peran untuk melakukan ikhtiar, usaha dan doa meskipun hasilnya tetap diserahkan kepada Allah. Jadi itu beberapa perbedaan ya antara aliran Jabariyah, Qadariyah dan Asy'ariyah dalam memahami takdir Tuhan. Kaitannya terhadap kekuasaan manusia dan kekuasaan Tuhan.